Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Andi Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan membahas salah satu topik mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu kompensasi manajemen. Mari kita bedah bagaimana kompensasi bukan hanya sekedar gaji, melainkan penggerak utama organisasi. Mengapa sih kita harus peduli dengan kompensasi? Yang pertama, di era kompetisi global, organisasi dituntut bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa produktivitas sangat bergantung pada motivasi kerja. Nah, disinilah kompensasi hadir menjadi alat atau sebagai instrumen pengendalian yang memastikan setiap individu memberikan performa terbaiknya. Apa sih itu kompensasi? Sederhananya, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan atas kontribusi kerja atau sebagai balas budi. Bentuknya tidak harus selalu uang atau finansial, bisa juga non-finansial. Namun, kunci utamanya yaitu adalah keadilan dan kelayakan. Tanpa kedua hal tersebut, kompensasi tidak akan pernah efektif. Peran kompensasi dalam sistem pengendalian. Yang pertama, yaitu mengarahkan perilaku karyawan. Kompensasi sendiri berfungsi sebagai kompas. Dengan imbalan yang tepat, karyawan akan berperilaku sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Hal ini akan menjadi bahan bakar bagi karyawan untuk bekerja melampaui standar minimum. Dan yang ketiga, menyelaraskan tujuan atau goal individu dan organisasi. Yaitu untuk apa sih? Ya, untuk memastikan apa yang diinginkan individu seperti bonus atau karir sejalan dengan apa yang dicapai di organisasi tersebut untuk mendapatkan profit atau pertumbuhan. Tujuan pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, menarik tenaga kerja yang berkualitas. Perusahaan dengan sistem kompensasi yang baik akan lebih mudah mendapatkan talenta terbaik di pasar kerja. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan. Hal ini untuk mengurangi angka turnover atau karyawan yang keluar, dengan membuat mereka merasa dihargai secara materi dan non-materi. Kemudian, meningkatkan motivasi dan kinerja. Hal ini akan menjadi pemicu langsung agar setiap tugas diselesaikan dengan standar kualitas yang tinggi. Berikut jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, finansial langsung, yaitu berupa gaji atau bonus. Kemudian yang kedua, finansial tidak langsung, yaitu berupa tunjangan, fasilitas. Finansial tidak langsung juga itu nilainya ada, namun tidak dalam bentuk tunai langsung. Hal ini juga menjadi contoh fasilitasnya berupa asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, atau fasilitas kendaraan. Kemudian yang ketiga, non-finansial. Hal ini seringkali disepelekan, padahal sangat krusial, yaitu pada penghargaan dan lingkungan kerja yang suportif. Selanjutnya, asas-asas kompensasi. Yang pertama yaitu asas adil atau asas keadilan. Bukan berarti sama rata, namun sesuai dengan beban tanggung jawab dan capaian prestasi masing-masing individu. Kemudian yang kedua yaitu asas kelayakan dan kewajaran. Menyesuaikan dengan standar hidup minimum, UMP atau UMK, serta kemampuan finansial perusahaan agar tetap rasional
bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, sistem kompensasi. Yang pertama yaitu sistem waktu. Sistem kompensasi ini dihitung berdasarkan durasi kerja, misal gaji bulanan atau upah per jam. Yang kedua, sistem hasil. Kompensasi ini diberikan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan, misalnya komisi per produk yang terjual. Kemudian yang terakhir yaitu sistem borongan. Hal ini didasarkan pada penyelesaian suatu paket pekerjaan besar secara keseluruhan, tanpa melihat jumlah orang atau waktu secara detail. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, produktivitas kinerja. Semakin tinggi kontribusi kinerja, semakin besar juga ruang untuk negosiasi kompensasi. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pengalaman. Keahlian khusus dan jam terbang memiliki nilai jual yang lebih tinggi tersendiri di mata organisasi. Selanjutnya yang ketiga, kondisi ekonomi. Hal ini didasarkan oleh inflasi dan daya beli masyarakat sangat menentukan besaran standar gaji. Dan yang terakhir yaitu posisi jabatan. Tingkat risiko dan otoritas dalam struktur organisasi menentukan besarnya imbalan dari posisi jabatan. Next, ada beberapa analisis dari materi ini. Yang pertama, kompensasi efektif jika adil, transparan, dan berbasis kinerja. Kenapa seperti itu? Karena jika kompensasi yang diberikan secara tidak adil, tidak transparan, dan tidak berbasis kinerja dari setiap individu pekerja, hal itu akan membuat kompensasi menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, sistem kompensasi yang tidak adil akan dapat menurunkan motivasi dan kinerja seorang karyawan. Jika seorang karyawan memiliki tingkat pekerjaan yang tinggi, namun kompensasi yang diberikan tidak adil dan tidak setimpal dengan pekerjaannya, hal itu akan menurunkan motivasi dan kinerja seorang karyawan. Kemudian yang ketiga, kombinasi kompensasi finansial dan non-finansial lebih efektif dalam jangka panjang. Hal ini akan jauh lebih ampuh untuk retensi jangka panjang. Dan yang terakhir, kompensasi juga harus disesuaikan dengan budaya organisasi dan kemampuan perusahaan. Berikut beberapa contoh penerapan kompensasi di organisasi. Di sini saya memberikan contoh pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur sendiri, kompensasi yang diberikan yaitu berupa bonus berbasis target produksi dan kualitas. Kemudian perusahaan besar di Indonesia, sebagian besar menerapkan tunjangan kinerja dan insentif tahunan. Namun pada instansi pemerintah, untuk PNS, sebagian besar kompensasi yang diberikan berupa tunjangan kinerja atau tukin berdasarkan evaluasi kinerja setiap pegawai. Sebagai simpulan, kompensasi sendiri adalah jantung dari sistem pengendalian manajemen atau merupakan alat pengendalian manajemen. Jika kita mampu menyeimbangkan juga antara keadilan bagi karyawan dan kemampuan perusahaan, serta memadukan imbalan materi dengan lingkungan kerja yang mendukung, maka produktivitas akan lebih tinggi, bukan lagi sekadar impian, melainkan hasil yang pasti akan tercapai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.